Jadi pada dunia komputer jaringan tentunya kalian tidak asing kan dengan layar OSI. Tapi kalian udah tahu nggak apa sih itu layar OSI? Bagaimana cara kerjanya dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Jadi pada kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang layar OSI. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Hilya Melisa dengan NPM 196300056. Saya berasal dari kelas 4I Teknik Informatika Reguler Malam Banjarmasin. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection, yaitu merupakan standar komunikasi yang diterapkan dalam jaringan komputer. OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1947 yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Model OSI adalah metode yang paling sering digunakan pada jaringan komunikasi data. Akan tetapi yang perlu diingat, OSI di sini hanyalah model teoritis yang mendefinisikan standar untuk programmer dan administrator jaringan, bukan sebuah alat atau perangkat keras. Layer OSI terbagi menjadi dua grup, yaitu upper layers atau layer teratas dan lower layers, lower yang paling bawah. Jadi untuk upper layer sendiri merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Lebih tepatnya banyak berkaitan dengan aplikasi atau software. Kemudian untuk lower layers merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan network atau jaringan, dan juga berkaitan dengan bagaimana proses data mengalir atau ditransmisikan. OSI layer terbagi menjadi 7 layer, di mana mereka mempunyai karakteristik masing-masing. Yang pertama, layer yang paling atas yaitu application layer, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer, seperti email dan lain-lain. Jadi di sini mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan juga bisa membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang digunakan pada layar ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Yang kedua yaitu presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab bagaimana data dikonversi, enkripsi, dan diformat untuk transfer data. Jadi contoh konversi di sini yaitu seperti format teks ASCII untuk dokumen, GIF dan JPEG untuk gambar. Protokol pada layar ini yaitu seperti perangkat lunak director atau redactor software, seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell, semacam virtual network computing atau VNC. Yang ketiga yaitu session layer, menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi dan berhubungan satu sama lain. Koneksi di layar ini disebut dengan session. Session di sini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Yang keempat yaitu transport layer, bertanggung jawab bagaimana data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Transport ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket, sehingga nanti saat sampai di sisi tujuan penerima akan disusun kembali. Yang kelima yaitu network layer, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus dilalui oleh data, serta menjaga antrian traffic pada jaringan. Data pada layar ini berbentuk paket, jadi akan didefinisikan alamat-alamat IP-nya dan membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router. Yang keenam yaitu data link layer, menyediakan link untuk data sehingga berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada layar ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras atau hardware, dan mengatur bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater berfungsi.
Yang terakhir, layer yang paling dasar, yaitu physical layer. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media transmisi seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Physical ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti topologi jaringan dan pengkabelan. Cara kerja OSI layer. Di sini kita akan mempunyai dua sisi, yaitu sisi tujuan dan sisi penerima. Ketika data ditransfer melalui jaringan, data tersebut harus melewati 7 layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi, layer teratas, sampai dengan physical layer atau layer terbawah. Kemudian di bagian sisi penerima, data tersebut akan melewati layer physical dari bawah sehingga sampai menuju ke atas ke layer aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header pada tiap paketnya. Sedangkan pada sisi penerima, header tersebut akan dilepas sesuai dengan layernya masing-masing. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. Tujuan utama penggunaan layer OSI di sini adalah untuk membantu desainer jaringan akan memahami fungsi-fungsi dari tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Tiga protokol yang sering dijumpai pada layar OSI. Yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol untuk transfer file pada HTML dan web. Yang kedua yaitu DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, merupakan protokol untuk distribusi IP secara otomatis pada jaringan dengan jumlah IP yang terbatas. Yang ketiga yaitu DNS atau Domain Name System, merupakan database nama domain untuk mesin dan nomor IP. Jadi, untuk kelebihan dan kekurangan layar OSI, yaitu untuk kelebihannya sendiri, akan memberikan pemahaman dan referensi umum tentang networking kepada para profesional di bidang networking. Yang kedua, yaitu membagi tugas pada masing-masing layer, sehingga tidak memberatkan saat transmisi data. Yang ketiga, memungkinkan spesialisasi yang berbeda pada tiap-tiap layernya. Yang keempat, dapat dijadikan acuan apabila terjadi masalah saat kita ingin troubleshoot. Untuk kekurangan layer OSI, yaitu implementasi suatu protokol tertentu tidak bisa mewakili setiap layer OSI, bisa saja tersebar di tiap-tiap layernya. Yang kedua, implementasi layer OSI tentunya tidak membutuhkan biaya yang sedikit dan waktu yang efisien. Yang ketiga, beberapa layer tidak efektif saat diimplementasikan pada jaringan yang sebenarnya. Jadi, itulah penjelasan saya tentang layer OSI. Apakah sudah bisa dimengerti? Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya melalui hilyamls@gmail.com. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.